Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyyatan mubarakatan wa salaman min indillah wa huwa rabbul arsyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, alhamdulillah malam hari ini beliau hadir di sini, Ustaz Syu'aib Samlawi. Mohon izin Ustaz, malam ini ana belajar di depan antum. Nanti kalau ada kesalahan ana siap menerima masukannya Ustaz. Yang kita muliakan juga ketua DKM kita Bapak Haji Naswir Syam. Kita doakan beliau semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya dan bisa sehat seperti sedia kala. Kemudian kepada para pengurus DKM, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke malam 25, malam ganjil 25. Bertepatan dengan malam Jumat. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan kalau seandainya di 10 terakhir Ramadan itu ada malam Jumatnya dan malam Jumatnya itu bertepatan dengan malam ganjil, kemungkinan besar, kata beliau, kemungkinan besar Lailatul Qadar itu pada malam itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya waktu luang nanti jam 1 silahkan datang ke masjid. Kita qiyam bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk masalah-masalah keutamaan 10 malam terakhir sudah banyak mungkin ustadz yang membahasnya. Bahkan hampir setiap tahun ketika bulan puasa datang dan sudah mendekati akhir-akhir puasa, itu biasanya ustaz-ustaz yang ceramah membahasnya itu terus yang dibahas. Malam kemarin juga dibahas sama ustaz bagaimana keutamaan 10 terakhir Ramadan. Tinggal bagi kita Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita bisa mendapatkan itu. Bagaimana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kemungkinan besar yang mendapatkannya adalah orang-orang yang i'tikaf di masjid. Secara bahasa i'tikaf itu adalah al-muqtu fil masjid. Secara bahasa i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Kalau pendapat Imam Syafi'i, berdiam diri itu walaupun hanya sebentar, walaupun cuma 5 menit sampai 10 menit itu sudah disebut dengan i'tikaf. Apalagi kalau seandainya kita i'tikaf di sepertiga malam, kemungkinan besar Lailatul Qadar bisa kita dapatkan. Tapi ingat Bapak dan Ibu sekalian, Lailatul Qadar bukan hanya di sepertiga malam terakhir saja. Kemungkinan juga dari ba'da maghrib sampai subuh menjelang. Jadi yang punya waktu kalau bisa i'tikafnya setelah tarawih jangan pulang. Diam di masjid i'tikaf sampai kita menunggu qiyam nanti malam. Masalah-masalah seperti itu sudah sering dibahas sama ustaz-ustaz, sama penceramah-penceramah, dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham semua tentang hal itu.
Dan malam hari ini saya tidak akan membahas itu Bapak Ibu sekalian. Yang akan saya bahas adalah, mudah-mudahan cukup waktu 15 menit, saya tidak akan lebih dari 15 menit. Kalau seandainya lebih 15 menit, kita lanjutkan di puasa yang akan datang tahun depan. Yang ingin saya bahas adalah ada satu kata yang menarik, ada satu kalimat yang menarik yang sering kita ucapkan, tapi kemungkinan besar banyak kita yang tidak tahu makna dan artinya dan tujuan dari kata tersebut dan tujuan dari kalimat tersebut. Ketika sudah menjelang puasa atau pas lebaran, kita sering mendengar kata-kata ini. Tapi saya yakin kebanyakan kita, sebagian besar kita tidak tahu makna, arti, tujuan, kepada siapa kata-kata ini kita ucapkan. Kalimat ini kita ucapkan. Yang sering kita dengar adalah minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, dan kata-kata ini dan kalimat ini akan kita bahas pada malam hari ini secara bahasa dan tujuannya. Sebagian besar kita ketika mendengar kata-kata minal aidin wal faizin kemudian disambung dengan bahasa Indonesia apa? Mohon maaf lahir dan batin. Jadi arti dari kata-kata minal aidin wal faizin artinya adalah mohon maaf lahir dan batin. Maaf bahasa Arabnya adalah afwan. Maaf bahasa Arabnya adalah afwan. Ada nggak kata-kata afwan di situ? Nggak ada. Lahir bahasa Arabnya apa? Lahir. Lahir. Bukan lahir anak yang lahir ya, bukan. Tapi lahir batin, lahir. Bahasa Arabnya apa? Yang tampak. Bahasa Arabnya apa? Zahir. Huwa zahiru. Ada di surat ke-57 Al-Hadid. Zahir, batin bahasa Arabnya apa? Batin sudah menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Batin juga. Ada nggak kata-kata afwan? Ada nggak kata-kata zahir? Ada nggak kata batin di situ? Kalau seandainya kita artikan minal aidin wal faizin artinya adalah mohon maaf lahir dan batin, ada nggak kata-kata itu di situ? Ada nggak kata-kata afwan? Ada nggak kata-kata zahir? Ada nggak kata-kata batin? Nggak ada. Berarti artinya apa Bapak Ibu sekalian? Apakah mohon maaf lahir dan batin? Ternyata bukan Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada yang lebih aneh lagi nih, yang lucu lagi nih. Karena dia menganggap minal aidin wal faizin artinya adalah mohon maaf lahir dan batin, disingkat sama dia. Minal aidin ya, pakai y lagi. Ya, Betawi banget. Ya, seakan-akan dia mengatakan mohon maaf ya. Nah gitu. Minal aidin ya. Ini bukan 1-2 orang yang bicara seperti ini Bapak Ibu sekalian. Padahal kalau seandainya kita tahu makna di balik kalimat ini, subhanallah Bapak Ibu sekalian. Akan kita bahas insyaallah. Sudah 6 menit saya tandain. Minal aidin wal faizin ini adalah sebuah doa yang ada kata-kata sebelumnya mahdhuf. Mahdhuf itu artinya terhapus. Dan kita mafhum dan kita paham semua dengan kata-kata itu. Contoh dalam bahasa Indonesia seperti ini. Kemana lu? Gitu. Nah, sebenarnya ada kata-kata yang terhapus di situ. Sebenarnya kata-katanya benar adalah kamu mau ke mana? Kita singkat kemana? Ada kata-kata yang terhapus di situ. Sama seperti minal aidin wal faizin. Ada kata-kata yang terhapus di situ. Yang mahdhuf dan kita maklum dengan kata yang terhapus itu. Dan ini adalah bentuk doa Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bentuk doa. Dan kalau seandainya kita berdoa, kita harus bisa ditujukan kepada kepada siapa doa ini kita tujukan. Dan kapan kita ucapkan. Kalimatnya yang lengkap adalah nas'alullaha ayyaj'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Nas'alullaha ayyaj'alana wa iyyakum minal aidina wal faizin. Sekarang kita penggalan dulu minal aidin wal faizin dulu. Minal aidin wal faizin artinya adalah aidin itu dari kata-kata ada ya'udu. Fiilnya adalah ada ya'udu, artinya kembali, sama seperti raja'a yarji'u.
Minal aidin adalah termasuk orang-orang yang kembali. Maksudnya adalah kembali suci. Wal faizin, faizin itu dari kata-kata faza yafuzu, artinya menang. Kalau saatnya ada namanya fauzan, itu artinya kemenangan. Fauzi itu juga kemenangan. Fawaz itu juga kemenangan, dari kata-kata faza yafuzu. Fa'ilnya atau subjeknya, pelakunya adalah faiz, yang menang, the winner. Jamaknya atau pluralnya adalah faizin atau faizun. Karena ada damin sebelumnya, makanya faizin, orang-orang yang menang. Jadi minal aidin wal faizin artinya adalah termasuk orang-orang yang kembali suci dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Lengkapnya adalah nas'alullaha ayyaj'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kami memohon kepada Allah agar menjadikan kami wa iyyakum dan kalian termasuk orang-orang yang kembali dan termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi artinya bukan mohon maaf lahir dan batin ya Bu ya. Minal aidin wal faizin artinya bukanlah mohon maaf lahir dan batin. Tapi inilah penggalan doa. Pertanyaannya sekarang, kepada siapa doa ini kita tujukan? Kenapa kita disebut kembali? Kembali suci maksudnya. Kenapa? Dan kenapa kita termasuk orang-orang yang menang? Kenapa? Yang pertama, yang bisa disebut kembali suci dan bisa mendapatkan kemenangan adalah orang-orang yang sudah melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya. Man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang bisa disebut kembali suci, yang bisa memperoleh kemenangan adalah orang-orang yang ikut dalam perlombaan, Bapak dan Ibu sekalian. Contoh nih, Liga Champion Eropa. Persija nggak ikut Liga Champion. Mungkin nggak Persija menang Liga Champion Eropa? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Atau Rans Cilegon, klub baru itu, Liga 2. Klub sepak bola, Liga 2. Mungkin nggak Rans Cilegon ini bisa menang di Liga 1, sedangkan dia nggak ikut kompetisi? Mungkin nggak? Nggak mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Begitu juga orang yang tidak puasa, mohon maaf, orang yang tidak puasa sama sekali, orang yang tidak melaksanakan segala amaliyah Ramadan. Bahkan jangankan itu Bapak dan Ibu sekalian, orang yang berpuasa saja tapi dia tidak meninggalkan ghibah, tidak meninggalkan namimah, tidak meninggalkan dosa-dosa yang kecil, bahkan dia tidak mendapatkan apa-apa. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Apalagi yang tidak puasa, apalagi yang tidak puasa sama sekali. Tidak mungkin orang yang tidak puasa tidak mungkin mendapatkan kemenangan Bapak dan Ibu sekalian. Logika saja. Bagaimana dia mendapatkan kemenangan kalau dia tidak ikut kompetisi? Berarti Bapak dan Ibu sekalian, doa ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang benar-benar melaksanakan puasa dan amaliyah Ramadan. Kenapa? Karena hanya orang-orang itulah yang ikut kompetisi dan kemungkinan besar memenangkan kompetisi itu. Yang kemungkinan besar kembali menjadi orang yang suci. Waladathu ummuh, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi kalimat yang sakral ini Bapak dan Ibu sekalian, jangan sembarangan diucapkan kepada orang lain. Doa ini jangan sembarangan diucapkan kepada orang lain. Kalau kita lihat dalam cerita
kisah-kisah Nabi. Ada Nabi yang bapaknya tidak beriman kepada Allah. Ketika Nabi ini minta ampun, ya Allah ampunilah bapakku. Ampunilah bapakku. Apa kata Allah? Enggak mungkin aku ampunkan. Bapakmu syirik. Ada Nabi yang anaknya ingkar kepada Allah. Sang Nabi minta kepada Allah, ya Allah ampunilah anakku, selamatkanlah anakku. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Dia sebenarnya bukan anakmu. Iya anak biologis, tapi bukan anak ideologismu. Innahu laisa min ahlik. Nabi saja ketika ingin mendoakan orang yang syirik kepada Allah, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ini nas'alullaha ayyaj'ala minal 'aidin wal faizin, itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang ikut kompetisi. Hanya orang-orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya, imanan wa ihtisaban, dan melaksanakan semua amaliyah Ramadan. Dan mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini malam hari ini, kita yang berada di masjid malam hari ini termasuk orang-orang yang minal aidin wal faizin. Jadi ketika nanti takbir berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, kita diwisuda oleh Allah. Kita diwisuda menjadi sarjana takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan pas 15 menit, tidak lebih tidak kurang. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi diri saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.